Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan membahas mat lazim mutsaqal kilmi, mat lazim mukhaffaf kilmi, dan mat farqu. Adapun anggota kelompok 11 yaitu saya sendiri Mufidah Safitri dengan NIM 203200201 dan Muhfiqi Alfiansyah dengan NIM 203200197. Langsung saja untuk materi bab pertama yaitu mat lazim mukhaffaf kilmi yang akan disampaikan oleh Muhammad Fikri. Kepadanya kami persilahkan. Baik, langsung saja yang pertama yaitu mat lazim mutsaqal kilmi. Mat artinya panjang, lazim artinya pasti, dan mutsaqal artinya diberatkan, sedangkan kilmi yaitu berasal dari kata kalimah yang artinya kata. Menurut istilah adalah bacaan yang dibaca panjang dan diberatkan pada suatu kalimat. Panjang mat lazim mutsaqal kilmi adalah 3 alif atau 6 harokat. Yang kedua yaitu ciri-ciri mat lazim mutsaqal kilmi. Yang pertama, tasydid merupakan tanda adanya proses idgham. Yang kedua, apabila mat yang terdapat pada hamzah dan menghadapi huruf bertasydid. Yang ketiga yaitu di dalam Al-Quran hanya ada pada 4 ayat, yaitu Al-An'am 143 sampai 144, surat Yunus ayat 59 dan An-Naml ayat 59. Selanjutnya yaitu hukum bacaan mat lazim mutsaqal kilmi. Hukum bacaan disebut mat lazim mutsaqal kilmi adalah apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid, yaitu di dalam suatu kalimat. Cara membaca hukum mat lazim mutsaqal kilmi adalah harus dibaca panjang terlebih dahulu, yaitu 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan. Kemudian disambung dengan ditasydidkan dan tetap memperhatikan huruf rangkap yang ditandai dengan tasydid setelah mat. Contoh bacaan dari mat lazim mutsaqal kilmi yang pertama yaitu kafah, terdapat dalam surah Al-Baqarah. Yang kedua yaitu waladhdallin, terdapat dalam surat Al-Fatihah. Yang ketiga yaitu al-haqqah, terdapat dalam surat Al-Haqqah. Yang keempat yaitu dzabbah, terdapat dalam surat Al-Naml. Yang kelima yaitu walajan, terdapat dalam surat Ar-Rahman. Yang kedua yaitu mat lazim mukhaffaf kilmi. Pengertian menurut bahasa, mat artinya panjang, lazim artinya pasti, wajib atau harus, mukhaffaf artinya diringankan. Sedangkan kilmi berasal dari kata kalimah yang artinya kata. Pengertian menurut istilah, mat lazim mukhaffaf kilmi adalah bacaan pada kalimat yang pasti dibaca panjang dan diringankan. Panjang mat lazim mukhaffaf kilmi yaitu 3 alif atau 6 harokat. Ciri-ciri mat lazim mukhaffaf kilmi yaitu apabila ada mat tabi'i bertemu dan huruf mati atau sukun, maka cara membacanya dipanjangkan 6 harokat. Yang kedua hanya terdapat di 2 tempat dalam surat Yunus. Yang selanjutnya yaitu hukum bacaan mat lazim mukhaffaf kilmi. Hukum bacaan disebut mat lazim mukhaffaf kilmi adalah apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid yaitu dalam satu kalimat. Cara membacanya hukum mat lazim mukhaffaf kilmi adalah harus dibaca panjang terlebih dahulu yaitu 3 alif atau 6 harokat. Kemudian disambung dengan ditasydidkan dan tetap memperhatikan huruf rangkap yang ditandai dengan tasydid setelah mat. Bacaan mat lazim mukhaffaf kilmi di dalam Al-Quran yang menurut hukum ini hanya satu perkataan, yaitu al-an, yang ada di 2 tempat di dalam surat Yunus. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mat farqu. Pengertian mat farqu,
mat menurut bahasa adalah panjang, sedangkan farku menurut bahasa artinya memisahkan. Jadi dapat diartikan mat farku adalah bacaan panjang yang terjadi karena terdapat mat badal yang bertemu dengan huruf yang bertasydid. Mat farku terjadi karena memisahkan antara hukum mat badal dengan hukum mat lazim mutsaqal kilmi. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri mat farku. Yang pertama, mat badal sesudahnya berupa huruf yang bertasydid. Yang kedua, panjangnya 6 harokat. Dan yang terakhir, mat ini hanya terdapat pada 4 tempat. Yang pertama yaitu 2 tempat di surat Al-An'am, 1 tempat di surat Yunus, dan 1 tempat di surat An-Naml. Adapun hukum bacaan mat farku adalah apabila ada mat badal bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam 2 kalimah atau lain kalimah. Yang kedua, mat farku dibaca dengan panjang 3 alif atau 6 harokat. Pembahasan selanjutnya yaitu bacaan-bacaan mat farku. Yang pertama, 2 tempat di surat An-An'am yang berbunyi Al-Zakaraini harrama 'anil unsayain. Yang kedua, 1 tempat di surah Yunus yang berbunyi Qul Allahu adzina lakum. Dan yang terakhir, 1 tempat di surah An-Naml yang berbunyi Allahu khairu amma yusyrikun. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.